Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fidi Rizky Senardi, Kuncoro Butar-Butar dengan NIM 2022-11031. Ya, di sini di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu etika profesi dalam suatu institusi, sehingga dapat dilihat pada PowerPoint kali ini, di mana saya akan mengambil etika profesi dari institusi yaitu perusahaan United Tractor. Oke, boleh dilanjut. Nah, apa itu etika profesi? Sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus mengenali lebih dahulu apa itu pengertian dari etika profesi. Pengertian dari etika profesi sendiri adalah seperangkat aturan moral dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku dan tindakan para profesional dalam menjalankan tugas mereka, sehingga etika profesi ini nanti dapat membantu memastikan bahwa para profesional bertindak dengan integritas, kejujuran, keadilan dalam melaksanakan pekerjaan mereka sesuai dengan kode etik yang berlaku dalam profesi mereka. Nah, pada pengantar kali ini, etika di dalam United Tractor ini, dia itu pertama ada yang namanya etika bisnis, sehingga etika bisnis merupakan sistem nilai yang dianut perseroan sebagai acuan untuk berhubungan dengan lingkungannya, baik lingkungan internal maupun eksternal. Sedangkan etika kerja merupakan sistem nilai yang dianut oleh karyawan perseroan dalam bersikap, berperilaku, berhubungan dengan pihak-pihak di dalam perseroan. Nah, bisa kita lihat ada ruang lingkup etika di mana perseroan sendiri nantinya akan terdiri yaitu antara pelanggan, lalu ada mitra usaha yang di dalamnya itu ada pemasok, penyetor, penyalur, dan prinsipal. Lalu ada pesaing, calon investor, pemegang saham, karyawan, perusahaan afiliasi, penyelenggara negara, masyarakat, dan terakhir ada media massa. Sehingga dari yang sudah disebutkan tersebut, dia itu tercakup atau terdalam sebuah perseroan. Oke, kita boleh lanjut. Nah, etika bisnis, di mana etika bisnis itu nanti di dalamnya ada yang dinamakan pelanggan, sehingga pengertian pelanggan ini nantinya pihak yang merupakan pembeli atau pemakai produk atau jasa yang diproduksi dan atau dipasarkan perseroan dalam interaksi dengan pelanggan. Contoh A, perseroan menghormati hak-hak pelanggan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. B, perseroan berkomitmen terhadap harga, kualitas, waktu pengiriman, layanan purna jual, dan jaminan produk sesuai dengan standar yang berlaku. C, perseroan tidak diperkenankan memberi atau menerima imbalan atau hadiah dari pelanggan. Perseroan menjaga informasi rahasia pelanggan. Dan terakhir, perseroan mengacu pada etika periklanan dan pengaturan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, selanjutnya etika bisnis itu akan mencakup yang namanya mitra usaha, di mana di dalam mitra usaha sendiri itu pengertiannya yaitu pihak yang memiliki hubungan usaha dengan perseroan seperti prinsipal, distributor, dealer, dan pemasok. Prinsip dalam menjalin kerjasama dengan mitra usaha dan berdasarkan pada persamaan, kesetaraan, dan saling percaya atau mutual trust yang berlandaskan pada keadilan dan tanggung jawab sosial serta tidak membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, selanjutnya patuh pada peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian ada C, komisaris, direktur, dan karyawan perseroan harus menghindari peraturan benturan kepentingan. Dan D, semua kesepakatan dituangkan dalam dokumen tertulis yang disusun berdasarkan etikat baik, saling menguntungkan, dan sebagainya. Lanjut, kita bisa lihat yaitu etika bisnis yaitu antara pesaing, mana pengertian pihak lain yang memproduksi atau membesarkan barang dan atau jasa yang sejenis atau yang bersifat sebagai pengganti dari barang dan atau jasa yang diproduksi atau dipasarkan oleh perseroan. Prinsip dalam menghadapi pesaing: A, perseroan mendukung terciptanya pesaing yang adil, sehat, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. B, perseroan tidak dibenarkan untuk mengembangkan kerjasama dengan pesaing yang dapat merugikan pelanggan dan atau mengarah kepada praktek-praktek monopoli. Dan C, perseroan tidak dibenarkan mendiskreditkan pesaing baik dalam kegiatan pemasaran, promosi maupun periklanan. Nah, dan terakhir di etika bisnis itu ada karyawan, yang dimana pengertiannya individu yang bekerja pada perseroan yang menerima upah berdasarkan hubungan kerja dalam melaksanakan hubungan kerja dengan karyawan. Contohnya A, perseroan menghormati hak asasi manusia secara universal serta hak dan kewajiban karyawan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
Nah, setelah kita membahas etika bisnis, kita akan membahas nama etika kerja, di mana di dalam etika kerja ini pertama pengertiannya ialah individu yang bekerja pada perseroan yang menerima upah berdasarkan hubungan kerja edoman. Etika kerja ini berlaku bagi komisaris, direktur, dan karyawan perseroan. Etika kerja meliputi sikap karyawan dalam perseroan. Pertama, menjadi warga perseroan yang baik dengan mentaati kebijakan internal atau ketentuan perseroan, peraturan perusahaan, dan peraturan perundangan yang berlaku, menggunakan dan mengembangkan potensinya secara optimal untuk kepentingan perseroan. Dan B, turut menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan secara bersama-sama membangun budaya kerja yang baik. Sikap karyawan dalam menggunakan wewenang dan jabatannya di perseroan, menggunakan dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan dan tidak untuk kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu, menjaga dan menggunakan seluruh data, informasi, harta dan fasilitas perseroan untuk kepentingan perseroan, tidak untuk kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu. Nah, selanjutnya di dalam etika kerja ini yaitu sikap karyawan berkaitan dengan informasi rahasia perseroan, menjaga nama baik dari perseroan dalam sikap dan perilakunya, baik di luar maupun di dalam perseroan. Informasi rahasia perseroan adalah dokumen dan atau informasi strategis yang dibuat dan atau diperoleh perseroan yang tidak boleh diungkapkan dan diberikan kepada pihak luar dengan mempertimbangkan menjaga keunggulan kompetitif perseroan dan atau mematuhi perjanjian-perjanjian atau peraturan perundangan yang mewajibkan perseroan menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Informasi yang masuk dalam kategori informasi rahasia perseroan adalah laporan keuangan dan material yang belum diungkapkan ke publik, rencana perseroan yang bersifat strategis, informasi yang terikat dengan perjanjian kerahasiaan atau confidentiality agreement, produk-produk perseroan yang masih dalam tahap pengembangan, keunikan teknologi, informasi material yang belum tersedia untuk publik, dan informasi lainnya yang dianggap rahasia. Informasi material adalah informasi penting dan relevan yang dapat mempengaruhi harga efek perseroan atau keputusan investor untuk membeli dan atau menjual efek perseroan. Nah, etika kerja selanjutnya adalah hubungan karyawan sebagai atasan atau bawahan di perseroan. Atasan bertindak sebagai panutan, pengarah, dan pembimbing bawahannya, sementara bawahan secara proaktif mengembangkan diri dan mengekspresikan potensinya dalam arahan dan bimbingan atasannya, saling menerima, menghargai, dan membina kerjasama dalam suasana keterbukaan didasari ketulusan dan itikat baik. Selanjutnya, hubungan sesama karyawan saling menghargai, mendorong semangat, dan membina kerjasama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian meningkatkan integritas dan membangun keterbukaan dan mentalitas kelimpah ruahan atau abundance mentality dalam hubungan yang harmonis sebagai warga perseroan. Nah, mungkin cukup sekian presentasi saya mengenai etika profesi pada institusi United Tractors. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Fidelis Krisnardi, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.